Ojan. Tapi Nate dari pemburu tadi meratakan seluruh player dari Aura Esport. Tadi sepertinya dari For Rivals udah ngetahui banget di mana Aura berada, tapi dari Aura justru yang tidak aware. Namun kali ini kita lihat For Rivals karmanya di sini. Bigetron Red Alliance langsung turun dari bagian atas, langsung mencari di mana For Rivals berada. Tapi Epi berlindung dari bagian apakah dia di sini tidak kelihatan, tapi dia bisa melihat ke arah bagian Liquid. So not a good situation. Pemburu sedang melakukan cook grenade juga. Oh, ada batu ternyata di sana yang ada bug detector. Ternyata ada Liquid kali ini bergerak ke bagian depan, hampir ter-take down tapi tidak berhasil. Justru membuka posisi dari Epi, maju ke bagian depan. Luxi akan melakukan 1v1 di sini dengan Epi. Inilah kekurangan dari SMG, udah harus melakukan reload tapi Liquid langsung di end saja. Zuxi ternyata yang menjadi lawannya. Cook sebuah grenade 2-1 lempar ke depan, matang ke bagian bawah tapi tidak memberikan damage yang cukup besar. Namun Luxi dan juga Ryzen bentuk ke bagian bawah. Epi di sini, Happy birthday tapi Uzi terlalu kuat. No, membuat dua player dari Bigetron Red Alliance juga dipulangkan ke lobby. 2-for-1 kali ini. Pemburu udah sangat sekarat juga di bagian sini. Nate dilemparkan tapi tidak memberikan sebuah knockdown. Ryzen dan juga Luxi kali ini cukup kelimpungan. Bahkan Luxi harus naik lagi ke arah bagian atas. Not a good start, tapi Nate berikutnya dari Ryzen terlalu matang dan tidak memberikan knockdown berikutnya. Bahkan dua kali ini hanya untuk satu, sebagaimana yang gua ungkapkan sebelumnya. Ternyata memang For Rivals punya awareness tinggi sekali yang membuat mereka kira gagal untuk, mereka berhasil untuk bisa menahan posisi yang mereka miliki, Don. Betul, atau gagal untuk bisa diratakan oleh tim yang sudah memantau mereka sedari tadi. Dan ini dia juga. Nampaknya Epi juga akan mengelilingi, akan mencoba untuk bergerak ke arah wing sebelah kiri dari posisi mereka tadi. Sementara itu ada Groza di tengah-tengah ladang terbuka di sini di dalam airdrop kita, yang mungkin nanti kita akan lihat siapakah yang akan bisa mengambil airdrop tersebut. Dan Circle masih menuju ke sentral dari map kita kali ini, yaitu Sunhawk, walaupun untuk saat ini nampaknya akan meninggalkan pulau-pulau yang berada di daerah barat. Ojan. Yap, betul sekali. Dan EVOS yang tadi kita sebutkan belum terlalu baik bermain di Sunhawk kemarin. Kali ini adalah kesempatan bagi mereka karena pergerakan mereka dari bagian timur, dan ini akan membuat mereka lebih cepat untuk bergerak ke arah bagian tengah. Tadi kita lihat EVOS sudah menguasai setidaknya 70% dari zona. So, not a bad situation kali ini untuk mereka. Sedangkan dari Bigetron harus jalan masuk lagi. Epi akhirnya ter-take down, tapi dalam pergerakan berikutnya tidak mudah karena bootcamp masih ramai, masih ada beacon time yang menjaga, pun juga Xavier yang udah touchdown di compound dan NFT di sebelah atau di daerah yang lain. Atau at least di sini tim Bigetron Red Alliance berhasil menuntaskan karma yang dari tadi dicoba untuk dilakukan ke arah tim For Rivals. Dan dengan begitu For Rivals pun langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Itu dia knockdown yang sudah ditunggu-tunggu oleh dua pemain terakhir dari tim Bigetron Red Alliance, dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Namun kita akan berpindah ke arah tim The Xavier juga yang sudah memantau ke daerah-daerah luar kali ini, yaitu ada tim Beacon Time juga di dalam sana. Dan Ice pun langsung tertangkap basah kali ini dalam keadaan knockdown, masih mencoba untuk mencari informasi ke arah atas sana, ke arah pemain-pemain dari The Xavier kali ini, Ojan. Yap, betul sekali. Dan tadi senang banget gue lihat For Rivals akhirnya bisa dipulangkan juga ke lobby dengan gameplay dari Bigetron tadi. Not good start memang di awal, tapi setidaknya udah mendapatkan 3 elimination. Dan kali ini zona kedua udah mulai pop out. Tadi pengejaran-pengejaran dan knockdown yang diberikan tentu masih bisa diantisipasi karena memang masih dalam sebuah kota yang besar, yaitu bootcamp itu sendiri. Dan EVOS tadi kita lihat di pemantauan sekilas udah memiliki high ground. NFT akan cukup aman untuk sementara waktu. Kita belum lihat lagi bagaimana RRQ selanjutnya dengan Takai dan juga Altrigo. Namun kali ini Ice akan melakukan sebuah pembalasan ke arah bagian The Xavier, namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Yap. Penjagaan-penjagaan sudah mulai dilakukan, dan ini yang sering gue ungkapkan juga ketika di Sunhawk, not only about compound, tapi ketika bisa untuk memanfaatkan natural obstacle berupa bebatuan, rumput-rumput yang lebat, ini juga akan menjadi advantage atau keuntungan bagi kita. Dan tidak salah juga sepertinya kalau gue kadang-kala juga mengumpamakan Sunhawk ini kayak the second Vikendi, dalam artian tidak seintens Vikendi dalam tahan menahan zona, tapi
ada sebuah gameplay yang cukup mirip ketika zona ini menuju ke arah bagian Pulau Bravo, apalagi tengah banget. Karena bisa kita katakan majority dari para tim, terutama di NSA kali ini pun berangkat ke bagian Pulau Bravo. Namun kali ini lihat ada sebuah happy birthday yang akan coba dibangun oleh NFT karena bagian dari net. Ini dia Drone, tembakan ke bagian depan hampir memberikan sebuah knockdown, tapi Drone masih berada di bagian dalam, akan harus tembakan dari bagian pintu. Tembakan dengan F1-nya hampir memberikan sebuah knockdown, tapi Drone akan mulai dikepung dengan player dari BN United cukup banyak. Tidak ada follow up yang dilakukan karena memang berbeda dari rumah, dan Flippy harus bertahan terlebih dahulu dengan barrel. 3 orang BN United berhasil untuk meluluh lantahkan defensif dari Drone dan membuat Flippy menjadi the last man standing, dan udah mulai terdeteksi dengan nade dari BN United, Dona. Ini permainan dari mereka 11-12 mirip banget oleh permainan tim RRQ tadi. Tetapi ternyata ada granat yang sudah langsung saja mengenyahkan nyawa terakhir yang dimiliki oleh Flippy. Dan dengan begitu menyisakan 12 tim saja yang nampaknya akan bertemu satu sama lain sesaat lagi. Dan lagi-lagi gue pengen mention ini BN kayak mirip-mirip ya permainannya dengan tim RRQ kemarin yang bisa kita lihat hanya bermain dengan 3 player saja dan cukup agresif apa yang mereka lakukan. Melihat compound mau meretake langsung ambil, melihat pemain-pemain yang lainnya atau musuh-musuh yang lainnya di depan sana langsung ditambahin satu persatu, dan movement mereka itu kelihatan banget terkalkulasi instead of hanya pergerakan yang barbar. Itu dia, move as a unit dengan 3 orang yang entah mengapa menjadi sebuah ikonik banget kalau kita berbicara NSA kali ini. RRQ kemarin dengan 3 orang elimination double digit. BN United kali ini dengan 3 orang, geragasnya itu benar-benar on point banget. But again, tadi satu hal yang paling terbaik adalah gameplay dari BN tadi, bagaimana dia move as a unit, tidak hanya dengan 1 orang. Satu informasi didapatkan langsung ada call ke teman-temannya, dan itu gue setuju banget kalkulasi yang diungkapkan oleh Dona tadi dilakukan. Tapi ya nice try untuk NFT, tentunya pun juga untuk Aura tadi yang harus sudah pulang duluan ke lobby. Kali ini Reborn sedang melakukan pengamatan ke arah bagian Time Entertainment, di mana tadi KF sempat terpick off beberapa peluru, namun masih bisa untuk melakukan healing. Pun juga laser kali ini yang udah mulai ketahuan don oleh tim atau Time Entertainment. Iya, udah diberikan beberapa tembakan peringatan dari tadi walaupun hanya beberapa tappingan-tappingan saja untuk bisa menggertak posisi mereka saat ini. Dan ini dia tim RRQ Ryu yang sedari tadi kita mention juga terlihat. Walaupun bermain dengan 4 di awal pertandingan, tapi ternyata in the end mereka hanya akan bermain dengan 3 player saja untuk sementara waktu. Tetapi kalau kita lihat dari live statusnya dari tim yang kita jagokan untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner, posisinya ya lagi-lagi akan mencoba untuk bertahan selama mungkin, seperti halnya tim entertainment kali ini yang mencoba untuk masuk sedikit demi sedikit mencari posisi yang lebih ideal lagi dengan menggunakan kaki mereka untuk saat ini, dan akhirnya bisa touchdown juga, Ojan. Wow, ini udah zona keempat ya, zona atau reduksi circle terbesar di bagian Sanok. Sekarang sudah terjadi, high ground control kayaknya masih menjadi pilihan. Namun EVOS masih punya 100 meter lebih nih untuk mulai bergerak masuk dalam zona. Ada McLaren yang digunakan, tadi gue lihat ada yang punya motor lagi, dan Beacon Time menjadi tim yang paling hoki di game kali ini. Karena memang bootcamp ada di bagian tengah, dan EVOS seperti akan melakukan sebuah inisiasi masuk ke arah defensif yang dimiliki oleh BN United, atau langsung ternyata menuju ke arah bagian bootcamp. Lihat McLaren-nya langsung akhir kalau ada Sansuy masuk ke arah bagian tengah. Selamat 2 orang, tapi Lysak no, turun terlalu cepat. Red Face harus segera melakukan penyelamatan, tapi Beacon Time cepat sekali untuk melakukan tembakan juga karena memang McLaren suaranya kencang sekali membuat awareness bagi tim Beacon. Alright, tim Beacon pun yang sudah mendapatkan awareness tersebut langsung menyebar. Lihat mereka satu para pemain-pemainnya untuk bisa mencari posisi di exact position dari pemain-pemain dari tim EVOS, dan nampaknya itu dia sudah mulai tertangkap posisinya. Seorang Red Face juga kali ini terknockdown dan langsung dikonversikan menjadi elimination point di tangan mereka semuanya. Hanya meninggalkan KF dan juga Microboy berdua untuk bisa menghadapi perang yang akan pecah di daerah bootcamp kali ini nampaknya, Ojan. Apa itu dia? Oh, nampaknya tuh itu maksudnya.
Kirain ingin menanyakan sesuatu, tapi itu dia ya. KF tadi ter-take down lagi, sangat disayangkan ini. Majunya EVOS menurut gua tadi tidak terkalkulasi secara on point dalam artian follow up. Karena lagi-lagi Microboy dan KF akan menjadi last two man standing. Bahkan Nate yang melemparkan ice cukup matang tadi. Microboy akan bertahan di bagian ini. Akan mendatang karena bagi depan knockdown cara Frankie ternyata tidak, justru hanya bisa dapat satu, tapi tembakan dari kanan dari Ferrari meratakan EVOS harus pulang ke lobby, padahal masih punya chance besar ketika punya 4 orang, tapi justru tidak berhasil ketika masuk karena bagian bootcamp terlalu cepat nih Don. Iya, emang tadi tiba-tiba posisi dari DX, Ciluk baknya kok bunda banget ya untuk bisa mengambil the last man standing, nyawa terakhir yang dimiliki oleh EVOS Reborn, dan pada akhirnya mereka, gua kaget banget sekali, dua kali, bahkan 3 kali, mereka kali ini akan berhadapan dengan tim Back in Time dan juga Tem Entertainment yang sedikit demi sedikit juga mau maju ke dalam peperangan tersebut dan mungkin bisa mengamankan momentum tersebut, bisa menjadikan third party untuk mereka semuanya. Tapi lihat tim Back in Time sedari tadi gak bergerak sama sekali, gak keluar sama sekali, tapi ada pergerakan yang sudah mulai diendus, yang sudah dilakukan oleh 2 punggawa terakhir dari tim Bigetron Red Alien di mata Aum Style sendiri, Ojan. Ya betul sekali, udah mulai terpantau pergerakannya walaupun Bigetron sangat baik, langsung bisa masuk ke arah bagian bootcamp. Sekarang sepertinya kita lihat dari Daniel Mantis pakai Vespa, tidak cepat, itu kendaraan yang tidak versatile dan akhirnya ter-take down lagi dan lagi memberi poin untuk tim Bacon Time. Not a good movement coming from BN United, namun ini dia bootcamp tiba-tiba ramai, setidaknya ada 4 tim yang kita lihat kali ini, Bacon, Tem, Bigetron dan juga Xavier. Alter Ego, tim dari tadi gue tanyakan ada di mana, ternyata udah mulai masuk dalam zona, namun Renalre ter-take down oleh zona, berarti akan ada sebuah pergerakan cukup jauh, namun sekali lagi ada pergerakan dengan motor. Ryzen hampir mendapatkannya, tapi justru ketika bergerak maju lagi ada tim lain yang dapat, yaitu Bacon harusnya tadi di tempat lain. Xavier ternyata yang mendapatkan. Nate ke arah Alter Ego pun juga pergerakan yang tadi terlalu terburu-buru dengan motor tersebut. Oke, nampaknya dari Monster diri dari tim RRQ di ujung sana sudah dipantau habis-habisan dan bisa langsung diamankan elimination poinnya. Sementara itu Nerpeko pun juga terpantau keberadaannya, pergerakannya yang terlunta-lunta kali ini dan bisa langsung dieliminasi. Itu tadi seorang Nerpeko dan ternyata diambil oleh Tem Entertainment, seorang Bevi. Tapi nampaknya dia Bevi yang sudah mengantongi atau elimination point, nampaknya akan berhadapan dengan 2 pemain dari DX yang mau maju sedikit demi sedikit, udah mulai kelihatan, tapi dia akan mengamankan posisi dia terlebih dahulu menuju ke dalam kali ini. Sementara itu dari tim The Xavier, mereka ini bergerak benar-benar maju mundur melontarkan utility demi utility guna untuk menggertak posisi dari Tem Entertainment yang masih kuat berempat untuk saat ini. Dan ini dia granat selanjutnya juga langsung saja dilontarkan oleh Ferrari. Smoke juga sudah mulai WhatsApp untuk bisa menghalau vision dari arah lawan-lawannya karena mereka mau masuk. Blue pun sudah mulai bergerak kali ini, ikut campur dan oh my god, Ferrari itu tadi tembakan ke dalam bisa mendapatkan 1 knockdown. What a nice gameplay dari Ferrari sendiri, Ojan. Yup, bahkan masih selamat dengan low HP kali ini mulai masuk ke dalam, tapi zona sudah mendorong juga Bigetron. Sementara waktu Ryzen dan juga Luxi udah berada di bagian dari safe zone-nya, namun Tem kali ini akan mulai berdansa di bagian luar. Bacon Time akan menjaga dari gudang lainnya. Nobita mekuk sebuah grenade, akan cukup matang, lempar ke bagian Duck, meletup di sana, tapi Duck ter-take down terlebih dahulu oleh player Tem lain itu Bevi. Ada sebuah stun grenade dilemparkan terlebih dahulu, mereka butuh untuk maju, tapi Bacon Time benar-benar udah menjaga. Tapi lihat Voldemort, ini merupakan salah satu peristiwa yang jarang kita melihat RRQ melakukan sebuah healing game di bagian luar zona, dan bahkan kali ini udah mulai memberikan pressure juga. Itu dia Kean dipulangkan ke lobby, RRQ juga pulang, ternyata healingnya sudah habis. Top 5 masih ada 2 tim Indonesia, itu Bigetron dan Alter Ego, Dona. Oke, kita akan melihat aksi mereka semuanya karena nampaknya dari arah drone kamera kita melihat Luxi dan juga Ryzen yang sudah mengkalkulasi pergerakan mereka selanjutnya akan dilakukan seperti apa dan udah siap banget karena di dalam terjadi huru hara yang menewaskan banyak sekali nyawa di dalam sana. Bacon dan
ini agak-agak kocar-kacir keadaannya karena mereka habis menghadapi peperangan tersebut. Tapi Diamond pun juga langsung lewat di depan sana, benar-benar terbukanya dan itu dia Bevi. What? Dan ini mungkin bisa Let's menjadi go! untuk tim Bigetron Red Alien kali ini bisa memenangkan game kita. Oh yang my God! Bacon time langsung diratakan begitu saja El Doge. Dua player terakhir Bigetron masuk dengan timing yang luar biasa. Bahkan tadi kalau kita perhatikan Luxi masih bisa melakukan smoke untuk menutup visionnya dan masuk ketika Bacon fight dengan Team Entertainment. That just so nasty. Tapi benar-benar calculated dan bahkan top 2-nya Indonesia, Bigetron dan juga Alter Ego. That was a very clean movement dari tim Bigetron Red Aliens dan harusnya ini akan menjadi sebuah pertanda 100%. Ini bakal chicken dinner untuk Indonesia. Badru masih ada timing juga. Tadi first masih cukup banyak. Kita lihat akankah bisa masuk lebih dalam lagi. Sedangkan Ryzen menjaga di bagian tengah zona. Luxi masih mencari di manakah di pinggir-pinggir zona ada player yang masih tersisa. Nate di Cook, Matang lempar ke arah bagian depan. Mungkin ke arah bagian gudang mencari. Tapi Badru ada di bagian jauh sana, Dona. Iya, dan nampaknya Badru juga sedikit demi sedikit mau maju karena dia pun sebenarnya juga udah ngeliat nih posisi dari dua pemain dari tim Bigetron Red Alien yang sudah berada di dalam nungguin banget ini. Dan yes, itu dia winner chicken dinner diamankan oleh tim Bigetron Red Alien.